Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TI 24J akan mempresentasikan materi tentang perkembangan terdistribusi. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pengembangan terdistribusi yang mencakup mulai dari pengertian, karakteristik, kelebihan, kelemahan, dan lain-lain. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim kami, Putri Priscilia Nurul Anwar, Syifa Nurul Afifah, Kahla Fahira Alsan, Diajeng Naunan Muninja, Yaya, dan Rahma Aulia. Saya sendiri akan menjelaskan tentang manfaat jaringan komputer. Untuk memahami model perkembangan terdistribusi dengan baik, pertama-tama kita perlu mengetahui mengapa jaringan komputer itu penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Di sini kita dapat melihat beberapa manfaat utama jaringan komputer yang menjadi fondasi dari sistem terdistribusi. Pertama, berbagi data dan informasi. Ini memungkinkan tim yang tersebar di berbagai lokasi untuk mengakses dan membagi resource yang sama secara real time. Kedua, berbagi perangkat keras seperti printer dan scanner. Meskipun dalam konteks pengembangan software ini lebih pada sharing counting, resources dan infrastruktur. Ketiga, komunikasi yang lebih cepat. Hal ini sangat krusial untuk koordinasi tim yang bekerja dari lokasi yang berbeda. Dan keempat, efisiensi waktu dan biaya, yang merupakan salah satu driving faktor utama mengapa banyak perusahaan beralih ke model pengembangan terdistribusi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Model perkembangan terdistribusi itu berawal dari pengembangan software yang dikerjakan secara bersama-sama di satu lokasi. Jadi, lebih gampang untuk berkoordinasi dan juga komunikasinya. Tapi, makin lama proyeknya semakin ribet dan perusahaan juga membutuhkan orang dengan skill yang khusus dari daerah lain. Nah, dari situ mulai muncul model multi-site. Timnya udah nyebar di beberapa kota atau wilayah di dalam satu negara. Nah, masuk ke tahun 2000-an, internet semakin berkembang dengan sangat cepat. Terus, ada banyak alat untuk berkolaborasi secara online. Dan dari situ, tim yang berbeda negara ini bisa bekerja sama secara real time. Lalu lanjut ke tahun 2010-an muncul cloud computing sama microservice yang dimana setiap timnya bisa mengerjakan modul secara sendiri-sendiri tapi tetap nyambung. Nah sekarang di tahun 2020-an model terdistribusi ini udah jadi hal yang biasa, apalagi untuk sebuah proyek open source atau kerjasama lintas negara dan budaya. Nah, jadi pengertian dari model perkembangan terdistribusi itu intinya adalah sebuah cara untuk membuat software tetapi timnya menyebar di berbagai tempat. Nah, walaupun mereka kerja secara berjauhan, mereka tetap bisa kerja secara bersama-sama lewat komunikasi online, pakai virtual control, dan koordinasi jarak jauh. Nah, biasanya model ini digunakan untuk proyek yang besar atau perusahaan yang mempunyai tim internasional. Halo semuanya, saya Syifa Nurul Afifah dengan NIM 20240040286. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang tantangan, tools, dan platform, serta jenis model sistem terdistribusi. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu tantangan dalam model perkembangan terdistribusi. Tantangan yang paling utama adalah komunikasi. Dalam sistem terdistribusi, hubungan antar node atau tim tidak selalu stabil. Gangguan jaringan dapat menimbulkan latensi tinggi, keterlambatan pengiriman data, atau bahkan kegagalan komunikasi antar komponen. Hal ini tentu berdampak pada sinkronisasi dan keandalan sistem secara keseluruhan. Misalnya, ketika sebuah layanan harus menunggu respon dari node lain yang mengalami keterlambatan, maka proses bisnis bisa terhambat. Tantangan berikutnya adalah koordinasi. Menyelaraskan kerja antar tim atau modul bukanlah hal yang sederhana. Tanpa pengelolaan yang baik, dapat muncul masalah seperti data yang tidak konsisten atau kondisi race condition atau dua proses mengakses data yang secara bersamaan. Situasi ini bisa menimbulkan hasil yang salah dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang efektif, baik melalui protokol konsensus maupun manajemen transaksi yang terstruktur.
Selain itu, ada juga tantangan skalabilitas. Penambahan jumlah pengguna, server, atau modul baru memang penting untuk mendukung pertumbuhan sistem. Namun, hal tersebut membutuhkan strategi khusus agar performa sistem tetap stabil. Contohnya dapat dilihat pada aplikasi e-commerce saat periode Harbolnas. Jumlah pengguna bisa meningkat berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Apabila sistem tidak dirancang dengan kemampuan scaling, maka layanan dapat melambat atau bahkan mengalami downtime. Dan yang terakhir adalah ketahanan. Sistem terdistribusi dituntut untuk tetap berfungsi meskipun menghadapi gangguan dari sisi perangkat keras, jaringan maupun perangkat lunak. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme pemantauan, pemulihan otomatis atau recovery, serta strategi fallback yang memungkinkan layanan tetap berjalan. Sebagai contoh, apabila server utama mengalami kegagalan, sistem harus mampu secara otomatis mengalihkan beban kerja ke server cadangan tanpa mengganggu pengalaman pengguna. Setelah membahas tantangan yang ada, selanjutnya kita akan membahas tools dan platform yang digunakan. Yang pertama adalah alat komunikasi dan kolaborasi, misalnya Slack atau Microsoft Teams, untuk koordinasi pekerjaan dan Zoom untuk meeting virtual. Ini penting karena tim sering tersebar di lokasi yang berbeda. Yang kedua, version control. Di sini, Git menjadi tools utama, sementara GitHub digunakan sebagai platform penyimpanan kode sekaligus kolaborasi tim. Dengan adanya version control, perubahan kode bisa terlacak dengan baik dan tidak saling bertabrakan. Selanjutnya ada orkestrasi dan deployment, yaitu Kubernetes dan Docker. Docker berfungsi untuk membuat kontainer aplikasi, sedangkan Kubernetes membantu mengatur dan mengelola kontainer-kontainer tersebut dalam skala besar. Dengan cara ini, aplikasi bisa berjalan lebih konsisten di berbagai lingkungan. Kemudian ada manajemen project. Tools seperti Jira dan Trello dipakai untuk membagi tugas, memantau progres kerja, dan memastikan semua pekerjaan tim berjalan lebih terorganisir. Dan yang terakhir adalah manajemen proses dan data stream. Contohnya, Apache Kafka dan RabbitMQ. Tools ini berfungsi untuk menangani pertukaran data atau pesan antar komponen sistem secara cepat, sehingga sistem tetap responsif meskipun harus menangani data dalam jumlah besar. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis model perkembangan sistem terdistribusi. Yang pertama adalah model client server. Pada model ini terdapat server pusat yang berfungsi sebagai penyedia layanan, sementara klien hanya mengajukan permintaan. Model ini relatif sederhana dan mudah dipahami sehingga banyak digunakan, misalnya pada aplikasi perbankan atau layanan email. Yang kedua adalah peer-to-peer. Dalam model ini, setiap node memiliki peran ganda, yaitu dapat bertindak sebagai klien sekaligus server. Pendekatan ini bersifat lebih desentralisasi sehingga tahan terhadap kegagalan di satu titik. Contohnya adalah jaringan berbagi file seperti BitTorrent, akan tetapi manajemennya lebih kompleks karena sistem harus mampu mengatur banyak node yang memiliki kedudukan setara. Selanjutnya adalah microservice. Model ini membagi sistem besar menjadi layanan-layanan kecil yang dapat berjalan secara independen, namun saling berkomunikasi. Keuntungannya adalah sistem menjadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan dapat diskalakan sesuai kebutuhan. Misalnya, pada platform e-commerce, layanan pembayaran, pencarian produk, dan manajemen keranjang belanja dapat dijalankan sebagai servis terpisah. Dengan demikian, apabila salah satu layanan mengalami gangguan, layanan lain tetap dapat berfungsi. Dan yang terakhir adalah Event Driven Architecture atau EDA. Dalam model ini, komunikasi antar komponen dilakukan melalui event atau pesan, bukan panggilan langsung. Pendekatan ini sangat sesuai untuk sistem real-time berskala besar, seperti aplikasi ride-hailing atau layanan streaming. Ketika sebuah event terjadi, misalnya pengguna melakukan pemesanan, maka sistem lain dapat segera merespons secara otomatis tanpa menunggu instruksi tambahan. Dan cara ini respon menjadi lebih cepat dan efisien. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Kahla Fahira Alsan dari kelas TI 24C dengan NIM 20240040093. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik, kelebihan, dan kelemahan model perkembangan terdistribusi. Model ini mempunyai beberapa ciri utama yang membedakannya dari model pengembangan lain. Pertama, tim pengembang biasanya tersebar secara geografis di berbagai lokasi. Kedua, kolaborasi lebih banyak dilakukan secara virtual dengan berbagai platform daring. Ketiga, pemanfaatan infrastruktur cloud menjadi hal penting dalam model ini. Keempat, proses pengembangan dilakukan secara modular sehingga bisa dikerjakan paralel. Dan yang terakhir, sinkronisasi serta integrasi rutin diperlukan agar hasil kerja tim tetap konsisten. Jadi, inilah karakteristik utama dari model perkembangan terdistribusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari model perkembangan terdistribusi. Model ini memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah akses terhadap talenta global.
Artinya, perusahaan bisa merekrut tenaga ahli dari berbagai negara. Selain itu, model ini juga memberikan efisiensi biaya karena tidak semua anggota tim harus bekerja di satu kantor fisik. Keuntungan lainnya adalah fleksibilitas kerja, sehingga pengembangan perangkat lunak bisa berlangsung hampir tanpa henti mengikuti zona waktu yang berbeda. Terakhir, model ini juga mendukung skalabilitas proyek, jadi pengembangan bisa diperluas dengan lebih mudah. Itulah kelebihan yang bisa kita dapatkan dari model perkembangan terdistribusi. Selanjutnya, saya akan membahas kelemahannya. Walaupun model ini punya banyak kelebihan, tentu ada beberapa hal yang menjadi kekurangan. Yang pertama, kontrol langsung terhadap tim lebih sulit dilakukan karena anggota berada di lokasi yang berbeda. Yang kedua, komunikasi rawan menimbulkan miskomunikasi atau keterlambatan informasi. Yang ketiga, koordinasi proyek juga lebih kompleks dibandingkan jika tim bekerja di satu lokasi. Dan yang terakhir, model ini sangat bergantung pada teknologi, terutama jaringan internet dan infrastruktur daring. Itu adalah kelemahan utama dari model perkembangan terdistribusi. Demikian penjelasan saya mengenai karakteristik, kelebihan, dan kelemahan dari model perkembangan terdistribusi. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua lebih memahami keunggulan sekaligus keterbatasan dari model ini. Terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan diri, saya Putri Priscilia dengan NIM 22400401110. Di sini, saya akan memaparkan contoh nyata terkait model pengembangan terdistribusi di kehidupan sehari-hari. Model pengembangan terdistribusi kini bukan hanya konsep teori, tetapi sudah banyak diterapkan pada berbagai platform besar yang kita kenal sehari-hari. Contoh pertama adalah GitHub, sebuah platform kolaborasi software global. GitHub ini memungkinkan ribuan bahkan jutaan developer dari berbagai negara berkontribusi pada proyek open source maupun perusahaan. Sistem version control berbasis Git membuat setiap anggota tim dapat bekerja secara mandiri namun tetap sinkron, meskipun mereka berada di zona waktu yang berbeda. Inilah bukti nyata bagaimana model terdistribusi memfasilitasi kerjasama global dalam skala besar. Contoh kedua adalah Google Docs. Produk ini dikembangkan oleh tim lintas lokasi dan menjadi salah satu aplikasi paling populer untuk kolaborasi dokumen. Google Docs memungkinkan banyak pengguna mengedit dokumen secara real-time yang juga mencerminkan filosofi distributed development, yaitu hasil dari kerja tim global yang mendukung kolaborasi jarak jauh. Selanjutnya, ada Microsoft Teams, sebuah aplikasi komunikasi dan kolaborasi yang kini banyak digunakan dalam lingkungan kerja maupun pendidikan. Microsoft sendiri memiliki tim internasional yang tersebar di berbagai negara, sehingga proses pengembangan Teams juga dilakukan secara terdistribusi. Produk ini menjadi contoh nyata bagaimana sebuah aplikasi yang lahir dari model terdistribusi justru digunakan kembali untuk memfasilitasi kerja jarak jauh. Terakhir adalah Figma, aplikasi desain berbasis cloud. Figma ini dikembangkan oleh tim global dan sejak awal dirancang untuk mendukung desain kolaboratif real-time. Tim yang membangun Figma memanfaatkan keunggulan model terdistribusi. Dan hasilnya, kini jutaan desainer di seluruh dunia bisa berkolaborasi tanpa harus berada di satu ruangan yang sama. 4 contoh tadi menunjukkan bahwa model pengembangan terdistribusi bukan hanya memungkinkan efisiensi, tetapi juga menjadi kunci lahirnya produk-produk digital yang mendukung kolaborasi global di era modern. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa model pengembangan terdistribusi memfasilitasi kolaborasi tim lintas lokasi. Keberhasilan penerapannya yang sangat bergantung pada koordinasi yang baik, penggunaan tools yang tepat, serta dokumentasi yang lengkap. Model ini sangat cocok untuk proyek besar, multilokasi, dan tim global, karena mampu memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang dibutuhkan dalam pengembangan software modern. Demikian pemaparan mengenai model perkembangan terdistribusi. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa model ini bukan hanya sekedar tren, melainkan kebutuhan penting di era globalisasi.
Dengan koordinasi yang baik, pemanfaatan tools yang tepat, dan dokumentasi yang rapi, model terdistribusi dapat menjadi strategi efektif untuk mendukung proyek besar maupun kolaborasi internasional. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana teknologi membentuk cara tim bekerja di masa kini maupun di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.